Shalom Ibu Ira dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 7 untuk mempresentasikan materi kami mengenai laboratorium bioteknologi. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Gabriel Lumbanturuan, yang kedua Christian Hutauruk, yang ketiga Cynthia Yulia Ramahwati, dan yang keempat Melda Rinda Tambing. Adapun latar belakang kegiatan observasi, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, begitu pula juga dengan laboratorium yang sekarang ini terbagi menjadi beberapa jenis, dan salah satunya adalah laboratorium bioteknologi. Melalui kegiatan observasi ini, mahasiswa dapat menambah wawasan, serta dapat menjelaskan mengenai laboratorium bioteknologi sebagai pemenuhan tugas Ket 1 mata kuliah praktikum dan manajemen laboratorium IPA. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik, tujuan, dan peranan dari laboratorium bioteknologi. Yang kedua, bagaimana desain atau tata letak dan kapasitas laboratorium bioteknologi yang ideal. Yang ketiga, apa saja fasilitas di dalam laboratorium bioteknologi. Yang keempat, apa saja alat dan bahan yang terdapat di dalam laboratorium bioteknologi. Dan yang terakhir adalah apa saja kegiatan praktikum yang dapat dilakukan di dalam laboratorium bioteknologi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan dari observasi ini adalah yang pertama menjelaskan bagaimana karakteristik, tujuan, dan peranan dari laboratorium bioteknologi. Yang kedua menggambarkan desain atau tata letak dan kapasitas laboratorium bioteknologi yang ideal. Lalu yang ketiga adalah mendeskripsikan fasilitas yang ada pada laboratorium bioteknologi. Yang keempat mendeskripsikan alat dan bahan yang terdapat di dalam laboratorium bioteknologi. Dan yang kelima adalah merancang kurang lebih 5 kegiatan praktikum beserta tujuan pembelajaran. Adapun pentingnya praktikum dalam pembelajaran IPA. Menurut Dania 2020, praktikum menolong siswa agar dapat menerapkan proses sains dan menolong mereka dalam mengembangkan dan menguasai sikap ilmiah di dalam pembelajaran IPA. Menurut Suryaningsih tahun 2017, praktikum dalam pembelajaran IPA dilakukan sebagai sarana agar siswa dapat memiliki pemahaman tentang suatu konsep yang masih sulit untuk dipahami. Praktikum juga dapat mengembangkan keterampilan fisik dan keterampilan sosial. Sedangkan menurut Ulfa tahun 2016, praktikum melatih siswa untuk mendapatkan informasi-informasi belajar secara mandiri dan mengasah keaktifan siswa untuk membuat struktur-struktur kognitif dalam interaksi dengan lingkungannya sehingga dapat membentuk sikap ilmiah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tinjauan umum pentingnya praktikum dalam pembelajaran sains dan perspektif Kristen mengenai hal tersebut. Terdapat 3 poin utama yang perspektif Kristen katakan terhadap praktikum sains dalam pembelajaran. Yang pertama, Tuhan mengindikasikan eksistensinya melalui ciptaannya. Dengan berbagai ciptaan, umat diajarkan untuk berpikir lebih matang tentang apa itu dasar kehidupan. Dan juga melalui ciptaannya, Tuhan membuktikan kemegahan di dalamnya yang didukung pendapat dari Anggia pada tahun 2019. Melalui praktikum sains, kita akan banyak disingkapkan hal-hal yang baru atau fakta-fakta yang terbaru kita ketahui. Dan melalui hal itu kita tahu bahwa Allah merupakan pencipta dari segala alam semesta dan tiada yang luput daripada kuasa-kuasanya. Pada poin yang kedua, Allah ingin mengetahui kebenaran-kebenaran tersebut. Dan kita harus mengetahui bahwa terminologi daripada kebenaran yang didukung dari pendapat dari Tampubol pada tahun 2017 mengatakan bahwa kebenaran merupakan hal yang pasti benar dan kesalahan. Dewasa kini banyak sekali fakta-fakta yang berkaitan dengan sains, tetapi belum tentu benar teman-teman. Dengan adanya praktikum, kita dapat menguji validasi daripada kebenaran fakta yang kita temui. Sama seperti yang dilakukan para ilmuwan-ilmuwan terdahulu, di mana mereka berusaha untuk memperbaiki secara terus-menerus, secara berkala, teori yang disampaikan oleh ilmuwan lain, sehingga kita dapat memperoleh sebuah fakta yang benar tanpa kesalahan. Pada poin yang ketiga, melalui praktikum kita akan mengetahui bahwa sains dan kekristenan bukan hal yang terpisahkan. Seperti yang tertuang di dalam Yohanes 1 ayat 3 yang intinya mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta terjadi atas kehendak Tuhan, dan ini juga didukung oleh pendapat dari Lingga pada tahun 2015. Di zaman yang postmodern ini, banyak sekali orang yang justru percaya bahwa sifat ilmiah daripada sains tidak bisa disatukan, tidak bisa diintegrasikan dengan teologi yang Kristen. Akan tetapi melalui pernyataan yang Yohanes 1 ayat 3 sampaikan sebagai dasar kehidupan orang Kristen, kita percaya bahwa ilmu kekristenan itu dapat bersatu dengan sifat ilmiah karena tidak ada satupun di muka bumi dan tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini terlepas dari kuasa-kuasanya Tuhan. Begitu. Apa sih sebenarnya pengertian dari laboratorium bioteknologi? Laboratorium bioteknologi merupakan laboratorium yang digunakan untuk meneliti serta melakukan percobaan-percobaan di berbagai bidang bioteknologi. Berdasarkan terminologi daripada kata bioteknologi, Nur Cahyo pada tahun 2011 mengatakan bahwa bioteknologi merupakan bentuk pengaplikasian organisme atau potongan tubuh organisme ke dalam teknologi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat dalam proses menunjang kesejahteraan masyarakat yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dan hal ini, laboratorium bioteknologi harus memfasilitasi berbagai kegiatan yang berhubungan akan hal tersebut. Baik, setelah kita mengetahui definisi daripada laboratorium bioteknologi, kemudian kita sudah meninjau dari terminologi bioteknologi itu sendiri, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui dan merumuskan sebenarnya tujuan dari laboratorium bioteknologi itu apa, teman-teman. Dan juga ini didukung dari pendapat Tajudin pada tahun 2018 yang menyatakan ke dalam 3 poin utama. Tujuan laboratorium bioteknologi yang pertama, yaitu sebagai tempat untuk menemukan ciri-ciri khusus, memodifikasi, mengontrol hasil-hasil genetis, biokimia, dan proses jangkauan yang luas terhadap organisme, baik yang hidup di darat maupun yang hidup di laut, untuk aplikasi atau keperluan daripada bioteknologi
memfasilitasi kegiatan yang berbau modifikasi, mengontrol hasil yang terkait dengan organisme-organisme yang diteliti untuk keperluan bioteknologi. Poin yang kedua menyatakan bahwa laboratorium bioteknologi sebagai tempat untuk menggunakan alat-alat bioteknologi modern dalam masalah pertanian, lingkungan, dan pabrik, dan berbagai cabang ilmu bioteknologi lainnya, begitu teman-teman. Nah, jadi laboratorium bioteknologi itu sendiri dijadikan sebagai tempat. Laboratorium bioteknologi akan menyediakan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang bioteknologi. Implikasi daripada poin yang kedua yaitu tujuannya untuk memperbaiki produk bioteknologi yang dilakukan dari satu waktu ke waktu lainnya. Yang ketiga yaitu tempat penyimpanan atau database hasil percobaan terkait bioteknologi yang telah dilakukan, teman-teman. Dalam artian di sini didukung juga oleh pendapat dari Nur Cahyo pada tahun 2011. Beliau menyatakan bahwa proses dalam kegiatan laboratorium bioteknologi ini menyangkut 3 hal, teman-teman. Yang pertama yaitu proses input, yang kedua proses, yang ketiga yaitu proses output. Nah, melalui ketiga hal itulah dapat dicerna dan dikelola, dapat dianalisis kembali menjadi sebuah data percobaan yang kemudian dapat dikumpulkan di dalam laboratorium bioteknologi. Dari definisi dan tujuan daripada laboratorium bioteknologi, kita dapat merumuskan 3 karakteristik utama daripada laboratorium bioteknologi. Yang pertama, terdapat ruang perawatan dan produksi tanaman yang dilakukan secara in vitro. Hal ini dinyatakan oleh Kusmaningrum pada tahun 2020, di mana laboratorium bioteknologi harus menyediakan ruang untuk dapat dilakukannya proses untuk memperbanyak tanaman, serta penyediaan tempat untuk dapat dilakukannya aklimatasi dan kultivasi. Hal ini sangat berkaitan erat dalam proses yang menyangkut tentang bioteknologi. Yang kedua, menyediakan ruang untuk dilakukannya percobaan terkait mikrobiologi. Kita ketahui bahwa banyak sekali hubungan antara bakteri dan jamur mikro dan dalam proses yang berkaitan dengan bioteknologi seperti fermentasi dan sebagainya. Nah, laboratorium bioteknologi harus menyediakan ruang untuk dapat dilakukannya proses tersebut. Yang ketiga, menyediakan ruang yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian di bidang rekayasa genetik. Seperti yang kita ketahui bahwa bioteknologi itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dari bioteknologi modern itu banyak berkaitan erat dengan bidang rekayasa genetik, sehingga laboratorium bioteknologi harus bisa menyediakan ruang untuk dapat dilakukan eksperimen dan penelitian terkait dengan bidang rekayasa genetik. Begitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai desain laboratorium dari bioteknologi. Nah, mungkin teman-teman sudah penasaran ya, bagaimana sebenarnya desain dari laboratorium bioteknologi ini. Nah, di sini sudah ada gambar yang kelompok kami rancang dan susun berdasarkan video yang telah kami dengarkan dan kami lihat. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai ruang tamu. Jadi ruang tamu ini ditujukan untuk menyambut para tamu, laboran, para peneliti, dan para pengunjung lainnya untuk masuk ataupun melakukan penelitian di laboratorium bioteknologi ini. Kemudian yang kedua itu ada ruang staf. Jadi di ruang staf ini ditujukan sebagai ruangan administrasi yang di dalamnya terdapat para staf-staf yang bekerja di laboratorium bioteknologi ini. Yang ketiga yaitu ruang ganti pakaian. Sesuai dengan namanya, ruang ganti pakaian ditujukan kepada para pengunjung, laboran, ataupun para peneliti untuk mengganti pakaiannya sebelum melakukan kegiatan di laboratorium bioteknologi. Misalnya akan diganti pakaiannya untuk menggunakan jas lab, kacamata, masker, sepatu, dan perlengkapan laboratorium lainnya, dan akan diganti di ruang ganti pakaian. Kemudian yang keempat yaitu ruang persiapan. Jadi sebelum kita melakukan yang namanya praktikum ataupun penelitian di laboratorium bioteknologi, kita perlu melakukan yang namanya persiapan. Jadi persiapannya bisa saja segala sesuatu yang kita butuhkan ya, baik bahan, alat, dan kita akan mempersiapkannya di ruang persiapan. Kemudian yang kelima itu ruang timbang. Jadi ruang timbang ini ditujukan ketika kita akan menimbang bahan-bahan yang akan kita gunakan nih dalam penelitian kita di laboratorium bioteknologi. Kemudian yang keenam yaitu ruang penyimpanan. Jadi teman-teman, ruang penyimpanan ini ditujukan sebagai ruangan yang menyimpan hasil uji dari penelitian bioteknologi yang kita lakukan. Misalnya itu jaringan kultur, ya teman-teman, dan akan disimpan di ruang penyimpanan. Kemudian yang ketujuh itu ruang plantlet. Jadi ruangan ini akan kita gunakan setelah budidaya in vitro menghasilkan bibit tanaman kecil gitu yang kita namakan plantlet. Jadi biasanya botol-botol kultur ya teman-teman dipindahkan dari tempat khusus yaitu ruang plantula ataupun plantlet. Jadi nanti di ruangan plantlet inilah botol-botol kultur akan kita letakkan. Kemudian yang kedelapan yaitu ruang inkubasi ataupun ruang kultur. Nah, ruang inkubasi ini sendiri adalah sebagai ruang tempat disimpannya hasil penanaman in vitro setelah dikerjakan dalam ruang penabur ataupun steril ya teman-teman. Jadi di ruangan ini biasanya diusahakan untuk menekan terjadinya kontaminasi mikroba ataupun jenis virus, bakteri lainnya sekecil mungkin. Jadi ruangan ini bisa dikatakan bebas dari debu dan sangat bersih ya teman-teman. Kemudian ruangan yang ke-9 yaitu ruang steril ataupun ruang transfer. Jadi di dalam ruangan inilah tempat budidaya in vitro itu terjadi. Dan syarat ruangan ini tuh harus dibuat mutlak benar-benar sangat steril. Jadi bila kita membutuhkan lebih banyak ruangan steril dalam laboratorium bioteknologi ataupun laboratorium lainnya,
maka dapat ditambahkan lebih dari satu ruangan steril. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan lagi mengenai fasilitas-fasilitas laboratorium bioteknologi. Mungkin teman-teman pada penasaran apa saja fasilitas yang disediakan dalam laboratorium bioteknologi ini. Nah, yang pertama itu fasilitas perabot. Nah, fasilitas perabot ini, yang pertama itu ada pH meter, teman-teman. Jadi pH meter ini seperti kita tahu fungsinya untuk mengukur kadar pH, yaitu kadar keasaman ataupun basa pada suatu cairan. Yang kedua ada shaker incubator, ini biasanya untuk mengandung koloni bakteri atau menghubungkan larutan dengan suhu tertentu. Yang ketiga ada autoclave, teman-teman. Yang keempat ada incubator. Yang kelima ada timbangan analitik. Yang keenam ada mikroskop inverted fluorescence. Yang ketujuh ada mikroskop binokular. Yang kedelapan ada microwave atau oven. Yang kesembilan ada labu takar. Yang kesepuluh ada gelas ukur. Yang ke-11 ada Erlenmeyer, yang ke-12 ada wadah kultur, 13 ada tabung kultur, ke-14 ada hot plate stirrer, ke-15 ada laminar airflow, yang ke-16 ada rumah kaca, yang ke-17 ada rak kultur, ke-18 ada enkas, 19 ada mesin sentrifugasi, ke-20 ada pipet mikro, 21 ada pipet tetes, 22 ada spatula, 23 ada timer, 24 ada lemari tempat penyimpanan alat-alat steril, dan yang ke-25 ada AC. Jadi teman-teman dapat membaca kelengkapannya di dalam PPT karena fasilitas perabot ini cukup banyak ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga fasilitas pendidikan yang disediakan oleh laboratorium bioteknologi ini. Nah, apa saja sih fasilitasnya? Yang pertama itu ada papan tulis. Seperti kita tahu, papan tulis ini digunakan di laboratorium untuk menjelaskan mengenai praktikum, mencatat hasil praktikum, perhitungan, dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas kedua ada rak buku. Jadi dalam laboratorium bioteknologi ini disediakan rak buku. Jadi rak buku ini isinya ada buku-buku panduan praktikum, pendalaman materi praktikum, sumber penelitian, dan lain sebagainya. Nah, ada juga nih yang terakhir itu fasilitas pelengkap, alias yang melengkapi. Yang pertama itu ada alat pemadam kebakaran, kita tahu ini sebagai persiapan apabila terjadi kebakaran di dalam laboratorium. Kemudian yang kedua, ada alat-alat kebersihan, yang gunanya memang untuk membersihkan laboratorium setelah kita gunakan. Yang ketiga, ada alat-alat perkakas untuk keperluan apabila memang dibutuhkan nih teman-teman. Yang keempat, ada alat P3K. Seperti kita tahu, alat P3K ini sebagai pertolongan pertama kita nih apabila ada kejadian buruk ataupun ringan yang menimpa seseorang ataupun teman kita di laboratorium bioteknologi ini. Nah, untuk video lengkapnya, teman-teman dapat melihat di slide PPT, di mana sudah ada link YouTube di sana yang akan membantu teman-teman nanti untuk semakin mengenal laboratorium bioteknologi. Nah, saatnya kita sampai pada perencanaan praktikum, yang mana dalam hal ini ada beberapa praktikum yang dapat kita lakukan. Misalnya seperti pengenalan alat laboratorium bioteknologi. Nah, dalam praktikum ini, mahasiswa akan melakukan pendataan terkait fungsi dan cara penggunaan yang benar, baik sebelum, saat, maupun sesudah pemakaian. Nah, pengenalan ini tuh sangat penting dilakukan untuk menunjang praktikum yang akan dilakukan selanjutnya. Dan itu juga dapat membantu kita untuk mengetahui alat apa saja yang harus dipersiapkan untuk setiap praktikum. Nah, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan dapat memahami setiap fungsi dan cara penggunaan dengan baik dan benar, sehingga dapat dilakukan dengan aman serta menghasilkan hasil yang akurat. Lalu yang kedua ada identifikasi bahaya di laboratorium. Nah, dalam praktikum ini mahasiswa akan melakukan analisis pendataan, baik kegiatan, bahan-bahan, entah itu biologi maupun kimia, yang tentunya memiliki resiko membahayakan. Selain itu juga mencari apa saja alat-alat yang dapat mengatasi bahaya-bahaya yang kemungkinan akan terjadi. Lalu dari hal ini ada tujuannya, yaitu dapat mengetahui bahaya-bahaya yang ada di laboratorium, serta mampu menilai resiko apa saja yang dapat terjadi, serta dapat meminimalisir menangani kemungkinan bahaya yang akan terjadi. Nah, yang ketiga adalah pembuatan media kultur jaringan. Nah, dalam hal ini, mahasiswa akan membuat sebuah media kultur jaringan dan mencari informasi dari sumber-sumber terpercaya mengenai peran dari setiap komponen penyusun, serta apa saja faktor eksternal yang berperan dalam kultur jaringan ini. Nah, hal ini bertujuan supaya mengetahui apa saja komponen penyusun serta fungsinya dari media kultur jaringan ini, serta dapat mempraktekkan cara membuat kultur jaringan sesuai dengan komposisi yang diinginkan. Lalu kita lanjut pada yang keempat, yaitu isolasi DNA. Nah, hal ini itu termasuk dalam kegiatan rekayasa genetika yang memecahkan dan mengekstraksi jaringan menjadi ekstrasel dari DNA, RNA, dan substansi dasar lainnya. Nah, hal ini bertujuan supaya dapat memahami struktur sel dari apa yang diamati dan diharapkan dapat melakukan praktikum sesuai dengan proses yang berkaitan dengan isolasi DNA. Lalu lanjut yang kelima, yaitu fermentasi menggunakan mikroorganisme. Nah, dalam praktikum ini, hal ini termasuk dalam bioteknologi konvensional yang memanfaatkan mikroorganisme dalam menghasilkan suatu produk baru yang tentunya akan membantu kegiatan manusia itu sendiri. Nah, dalam fermentasi ini dapat menggunakan beberapa media, misalnya seperti singkong, nasi, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan
supaya dapat mengetahui apa saja peran dari mikroorganisme serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses fermentasi. Nah, berikut link yang dapat diakses teman-teman sekalian untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam isolasi DNA sebagai salah satu contoh praktikum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa laboratorium ini merupakan laboratorium yang memfasilitasi berbagai kegiatan yang berkaitan erat dengan bioteknologi, seperti rekayasa genetik, fermentasi, kultur jaringan, dan lain sebagainya. Lalu, jenis laboratorium yang kami ambil, desain dan fasilitasnya berbasis teknologi untuk mendukung kegiatan penelitian mengenai makhluk hidup. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi, disimpulkan bahwa mahasiswa dapat menjelaskan mengenai laboratorium bioteknologi, mendeskripsikan fasilitas yang ada di dalamnya, menggambarkan desain laboratorium, dan memberikan contoh mengenai kegiatan praktikum. Saran yang dapat kami sampaikan agar skala fasilitas yang disediakan dalam lab ini dapat digunakan seoptimal mungkin sehingga dapat menghasilkan buah yang bermanfaat bagi banyak orang. Sama seperti pada lab pada umumnya, lab ini juga perlu dimanajemen dengan baik sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada. Lalu sebagai seorang pembelajar, kita perlu lebih banyak lagi informasi terkait fungsi alat dan bahan yang terdapat di lab, sehingga dihasilkan laboratorium teknologi yang canggih dan semuanya bekerja dengan baik. Berikut sumber-sumber yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas ini. Sekian dari kami, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.